God is good. And all the time. Allah itu baik. Dan selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Begitulah kasih Tuhan. Selama-lamanya Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sebab itu kita datang di tempat ini. Bersyukur. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Haleluya. Jadi sebelum saya meneruskan dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mewakili saya juga istri, ya. Kami doa sangat mengucap syukur dan berterima kasih ya, kepada jemaat BM Live ya, yang sudah selama ini menyokong kami doa juga di dalam doa seperti kata ya Mentua Freddy tadi, ya selama bercuti, ya bukan hanya sekadar bercuti saja, tapi kami berdua diutus ya untuk pergi ke keluarga kita juga di Semenanjung, yaitu SCP Life. Oke, kalian semua tahu gereja SCP Life ya merupakan satu gereja yang menjadi yang mementor kita juga ya. Dan terima kasih untuk sokongan doa kalian, mendoakan kami doa dalam perjalanan kami pergi dan balik dalam baik selamat. Dan kami bersyukur karena dapat berjumpa juga dengan Pastor Dan, yaitu pastor mereka di SCP Life, dan Pastor Dan juga, ya ada semua jemaat di sana, ya dengan kasih mereka mengirim salam, ya salam kepada kita di jemaat di BM Life, ya mereka pun sangat teruja. Oh, kalau kami datang Sarawak nanti, kalau kami datang ke Miri, kami mau datang melawat kalian. Jadi ya kita perindu ya. Mana suatu hari nanti ketika mereka datang hadir di tempat ini, marilah kita sambut mereka dengan penuh sukacita. Amin. Sebab mereka pun keluarga kita. Dan kami bersyukur juga sepanjang ya kami doa berada di sana mengikuti conference di sana, yaitu conference mengenai leadership, dan sangat diberkati dengan sepanjang isi conference, sangat memperlengkapi dan juga banyak input feedback ya yang kami terima melalui conference yang dijalankan sepanjang minggu-minggu yang sudah lalu. Dan itu pun ya memang kami diberikan kesempatan juga untuk saya dan istri bercuti juga. Ya mini honeymoon lah ya, untuk pergi bersama-sama menikmati kebersamaan kami dua sebagai suami istri. Dan di sana kami dua saling mengirat ke satu sama lain lagi sebagai hubungan suami istri. Haleluya. Jadi ya kita akan teruskan dengan firman Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan meneruskan lagi dengan seri khotbah kita. Ya, pada bulan-bulan yang lepas kita sudah menelusuri dan sudah selesai menelusuri surat 1 Korintus. Dan kali ini kita akan sambung lagi ke surat seterusnya yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, yaitu di dalam 2 Korintus. Ya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ya kepada inti firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Saya akan pimpin dalam doa supaya Roh Kudus yang menyertai kita. Tuhan Bapa di surga, kami datang bersama-sama ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu ya Tuhan sudah bersedia untuk mendengar Engkau berbicara ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sangat memerlukan penyertaan dan pimpinan para Roh Kudus-Mu untuk memimpin hamba-Mu, menjadi penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat supaya saya dapat bertutur kata dengan baik. Biarlah suara dan kata-kata yang keluar pada mulut hamba-Mu adalah datang daripada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Dan ketika penyampaian firman disampaikan, biarlah firman Tuhan yang menjadi benih yang baik ditaburkan dalam setiap hati jemaat yang mendengar. Agar jemaat BM Life mendengar, hati mereka dibangun, didorong, dikuatkan, lebih bersemangat lagi hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan yang ingin campur tangan, yang ingin mengalihkan perhatian, konsentrasi kami, suatu kami merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami
patah hancurkan segala kuasa iblis jahat. Kami tolak, kami herdik keluar daripada tempat ini dalam nama Yesus. Hanya hadirat Tuhan yang Maha Kudus memenuhi ruangan ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jadi sedikit latar belakang ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dengan topik firman Tuhan, dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan. Mari kita terlebih dahulu mengenali ya surat 2 Korintus ini. Seperti saya katakan tadi, surat Korintus ini ya memang ditulis oleh Rasul Paulus khas kepada jemaat Korintus ya. Dan memang dianggarkan ya Paulus menulis surat ini antara tahun 55 dan juga 56 Masehi. Dan tujuan Paulus ya menulis surat ini kepada jemaat Korintus ada 3 golongan ya, dia berikan pada 3 golongan ataupun 3 bahagian. Yang pertama tujuannya adalah Paulus menulis surat ini adalah untuk mendorong ya segelintir daripada jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Dan tujuan yang ketiga adalah dia menulis surat ini adalah untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentang dia ya secara pribadi dengan harapan dapat meruntuhkan ya wibawa dan kerasulannya dan untuk memutarbalikkan beritanya. Dan tujuan yang menulis surat ini juga yang ketiga adalah untuk menegur ya segelintir juga dalam jemaat Korintus yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus dan yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Jadi Paulus meneguhkan kembali integriti dan wewenang rasulnya, menjelaskan motivasinya dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan yang lebih lanjut. Jadi itu sedikit daripada latar belakang tujuan ya kenapa Rasul Paulus ini menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan selain itu juga Paulus menulis surat ini juga untuk memberi dorongan kepada jemaat Korintus juga untuk membantu dan menyumbang pelayanannya ya untuk pergi ke Yudea untuk membantu orang Kristen yang ada di Yerusalem dan yang ada di Yudea pada ketika itu juga salah satu tujuan kenapa Paulus menulis surat ini. Dan kita akan masuk kepada tujuan yang pertama yang seperti katakan tadi ya kita akan melihat yaitu pertama yang saya katakan tadi di mana tujuan Paulus menulis surat ini untuk mendorong segelintir jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Karena ketika Paulus menulis surat ini ada kisah ya di sebaliknya ya. Di mana setelah kita sudah tahu juga ya sudah dikhotbahkan ketika Paulus sudah menulis surat 1 Korintus ya kita selalu mendengar betapa tegasnya ya betapa kerasnya teguran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi setelah dia menulis surat 1 Korintus itu dengan harapan ya karena Paulus adalah pendiri gereja Korintus dengan harapan agar jemaat Korintus sudah berubah. Dan Paulus merencana juga ingin mengunjung mereka ya pada ketika itu. Dan ketika kunjungan Paulus kepada jemaat Korintus ternyata masih lagi ada para penentangnya ya, orang yang tidak puas hati ya dengan kerasulannya Rasul Paulus. Mereka tidak puas hati, banyak penentang tidak puas hati dengan pengajarannya, mempersoalkan pengajarannya, masih lagi mempersoalkan kerasulannya, ya. Dan
lebih teruknya lagi, ya, ramai di antara para penentang ini, kalau sudah nama para penentang, memang mereka sudah 100% menolak Rasul Paulus, ya, sebagai rasul pada ketika itu. Dan kunjungan itu sangat menyedihkan. Bayangkan, dia adalah bapa rohani kepada jemaat Korintus pada awal. Dia yang mendirikan gereja itu, dia yang membangun jemaat Korintus. Tetapi oleh karena para penentang ini, ya, para penentang ini mempengaruhi, menghasut jemaat yang lain untuk menentang Paulus. Dan bayangkan, ya, ketika Paulus dengan penuh kasih untuk datang mengunjungi mereka, untuk melihat keadaan mereka, ketika Paulus datang bukannya disambut baik, tetapi sangat sedihnya Paulus dipulaukan. Ya, mereka bapa rohani. Ya, boleh katakan pastor mereka juga pada ketika itu, tapi ditolak, dihina, ya, ditentang oleh beberapa segelintir jemaat yang menentang Rasul Paulus pada ketika itu. Dan menurut tafsiran abad ke-21, ada buku tafsiran abad ke-21, ya, saya menyelidiki sana, ada juga satu catatan bahwa setelah Rasul Paulus menerima kunjungan yang menyedihkan dan menyakitkan itu, jadi Rasul Paulus mengarahkan Titus, ya, untuk, ya, memang untuk membuat surat, dan memang Rasul Paulus yang membuat surat. Nah, surat itu adalah surat keras dan tegas, ya. Dan di dalam kandungan surat itu meminta supaya jemaat Korintus, mengharapkan jemaat Korintus yang lain untuk mengambil tindakan disiplin kepada para penentang Paulus pada ketika itu, ya. Dan Paulus masih lagi mau mengunjungi mereka, tetapi sebelum dia mau mengunjungi mereka yang kunjungan yang seterusnya, dia mau menunggu, ya, jawaban dan respon daripada Titus. Ya, Titus mata surat tegas dan keras itu mengharapkan, ya, jemaat Korintus mendisiplinkan para penentang, jemaat yang menentang Paulus, dan, ya, dia menunggu untuk dia bertemu dengan Titus. Nah, dipendekkan cerita, ketika dia mau pergi, ya benar, dia mau berkunjung juga, ya. Dalam perjalanannya dia mau pergi, dan tiba-tiba oleh karena dia sangat sedih kan, dia katakan, ya, dia tidak mau datang dengan duka citanya untuk mengunjungi jemaat Korintus lagi. Adalah lebih baiknya dia datang dengan mengunjungi dengan sukacita, jemaat Korintus sukacita, dia pun bersukacita, ya. Jadi dia masih menunggu jawaban dan respon jemaat dan menunggu laporan daripada Titus. Dan dipendekkan cerita, ya, Paulus mengubah rencananya, harusnya perjalanannya harus daripada Makedonia, ya, harus dia dalam perjalanannya ke Makedonia untuk pergi ke Yudea, dia harus dari Makedonia dia pergi ke Korintus sebenarnya, ya, baru dia pergi ke Yudea. Tapi dia telah mengubah rencana perjalanannya, dan itu kita akan lihat nanti di khotbah yang seterusnya. Dia mengubah rencananya di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Ya, di sana terperinci di mana Paulus menukar rencananya, ya, untuk pergi ke Makedonia, tetapi dia tidak akan pergi lagi ke Korintus. Dia skip untuk terus pergi ke Efesus. Ya, kenapa dia pergi ke Efesus? Supaya dia bertemu dulu dengan Titus untuk dia menerima laporan. Dan ternyata ketika laporan daripada Titus itu datang, ya, hasil daripada surat dan tegas itu, ya, ternyata ada beberapa segelintir jemaat Korintus yang sudah menyadari akan kesilapan mereka, dan mereka, ada segelintir jemaat Korintus ini bertindak, ya, untuk mendisiplinkan, ya, jemaat yang menentang Paulus pada ketika itu. Dan Paulus pun sangat bersukacitalah
ya, oleh karena respon daripada jemaat. Dan Paulus juga memberi mereka dorongan supaya jangan membenci ya jemaat yang menentang, tapi mengampuni dan terus menghibur mereka. Dan itulah sebabnya Paulus juga menulis 2 Korintus ini, ya, untuk dia memberi dorongan, pesan yang mengandung penghiburan kepada segelintir jemaat Korintus yang sudah sedar pada ketika itu, ya. Karena ya, memang nanti setelah mereka ini sedar, ya, kemungkinan nanti mereka pun akan ditentang juga, seperti Paulus juga ditentang, ya. Tapi Paulus menulis surat 2 Korintus pasal yang pertama ini dan sampai pasal yang ke-7 sebenarnya isu ini, pasal yang ke-7. Ya. Di sana dia menghibur, memberi mereka dorongan dan semangat. Dan ya, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus dalam surat ini, memang Paulus sendiri pun ya sangat mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Bahkan ketika dia ditentang, ketika jemaat Korintus sendiri menolak dia sebagai pendiri gereja itu pun itu sudah mengganggu ya, sangat mengganggu emosi, jiwa dia sehingga dia pun tertekan. Ya. Bayangkan kalau ada orang menolak kita, ya, tidak mau menerima kita, mengejek kita, menghina kita, pastinya kita akan merasa sedih, kecewa dan tertekan. Dan itu salah satu penderitaan yang Paulus hadapi. Sebenarnya masih banyak lagi penderitaan yang Paulus alami, bermacam-macam, ya. Bukan hanya sekadar ditolak, dihina, ya, ditolak oleh jemaat Korintus, tapi ketika Paulus pergi kemana-mana pelayanan pun dia ditentang, dihina. Bahkan Paulus menghadapi yang namanya dia dimasukkan ke penjara berapa kali oleh karena Injil. Perjalanannya melewati laut. Ya, orang dulu pakai laut bukan menggunakan kapal terbang. Masa itu belum ada aeroplane. Ya. Semua pakai kapal untuk pergi ke semua tempat, ke semua daerah menggunakan kapal. Dan Paulus menderita juga menghadapi pelbagai bencana alam. Ya. Hampir karam demi Injil, demi menyampaikan Injil kepada semua tempat. Dan bukan itu saja, Paulus juga menderita sakit penyakit. Ya. Paulus sakit dalam dia sibuk melayani, sibuk di dalam misi. Paulus pun ya mengalami yang namanya sakit penyakit. Nah, di sini kita akan melihat ya bagaimana Paulus menghadapi yang namanya itu penderitaan. Tetapi Paulus mengatakan di dalam penderitaan itu adanya penghiburan. Di tengah penderitaan itu ada penghiburan. Ya, kita akan lihat dan telusuri bersama nanti. Jadi satu pertanyaan saya kepada kita semua pada pagi hari ini. Kalian senangkah dengan perkataan penderitaan? Siapa yang senang dengan yang namanya penderitaan? Sila angkat tangan. Buat saya seorang yang angkat tangan. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh semua kita. Betul? Setuju dengan saya? Semua kita ada yang mengalami penderitaan. Kan siapa di sini yang tidak pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya? Tidak kan? Semua kita mengalami penderitaan. Termasuk Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, menjadi manusia, Yesus pun mengalami penderitaan yang sangat berat. Di mana penderitaannya Yesus alami, Yesus dihukum, disalibkan, di atas kayu salib menderita mati untuk menebus dosa kita. Yesus pun mengalami. Kalau Yesus pun mengalami,
apatah lagi kita manusia yang masih menginjak di bumi yang nyata ini. Jadi kata dalam firman Tuhan, dunia ini sudah semakin jahat. Kalau dunia ini sudah semakin jahat, penderitaan pun semakin banyak dirasai oleh semua umat manusia. Tak kira orang Kristen ataupun orang yang tidak percaya. Penderitaan ini tidak melihat, tidak memilih golongan. Tidak memilih dari kecil sampai dewasa sampai ketua. Penderitaan tidak memilih kamu kaya atau kamu miskin. Sesuatu yang kita tidak suka dengar. Tetapi di dalam firman Tuhan, penderitaan adalah sebaliknya. Nah, seringkali kita mengatakan, kenapa saya berdoa kepada Tuhan, saya setia melayani Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam hidup saya? Itu juga kita pelajari selepas ini. Ya. Jadi kita akan melihat bersama-sama, bukan sama untuk menakutkan kita, ya, tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, penderitaan bukan sesuatu yang menekankan hidup kita. Amin. Ya, kita akan belajar bersama nanti dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Dan saya bagi peluang dulu untuk kita membuka ayat firman Tuhan. Mungkin ada yang sudah terpapar di sini kan, ya. Mungkin sudah yang melihat teks firman Tuhan ini, sudah yang mendapat teks firman Tuhan ini, sila katakan yes dulu supaya saya boleh meneruskan. Oke, saya akan teruskan. Jadi dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi tema yang akan saya sampaikan, dikatakan tadi adalah ada penghiburan di tengah penderitaan. Di sini kita akan melihat bagaimana Paulus
ya, menghadapi penderitaan itu. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah mengakui Allah adalah sumber penghiburan. Mengakui Allah sebagai sumber penghiburan. Jadi bagaimana kita menghadapi tantangan, kesengsaraan, penderitaan. Bagaimana ya kita mau mengetahui adanya penghiburan di tengah penderitaan. Nah, ini yang pertama adalah mengakui Allah adalah sumber penghiburan. Kita boleh lihat di dalam ayat 3 dan ayat keempat. Tapi saya fokus kepada ayat 3 dan 4e. Dinyatakan di sana, Paulus mengatakan, terpujilah Allah, ya, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Di dalam menurut tafsiran Wycliffe Bible Commentary, jadi kita perhatikan kata terpujilah itu. Jadi kata sifat verbal terpujilah ataupun disebut dalam Yunaninya eulogetos, ya, yang dalam perjanjian baru sentiasa dipakai untuk oknum-oknum ilahi yang melukiskan kebahagiaan dan berkat tidak terbatas yang sentiasa ada di dalam Tritunggal. Ya, kita perhatikan di ayat yang ketiga tadi kan, dikatakan di sana ada Allah Tritunggal yang disebutkan di sana, yaitu Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang disebut di sana, dan juga penghiburan. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus juga, fungsi dan peranan Roh Kudus juga adalah roh yang memberi penghiburan. Jadi dikatakan di sana, terpujilah itu adalah satu kata, ya, yang dipakai untuk oknum-oknum ilahi yang melukiskan kebahagiaan dan berkat yang tidak terbatas. Jadi apa yang berkat yang ditulis oleh Paulus di dalam ayat yang ketiga ini adalah yang pertama, kita lihat bersama-sama. Berkat yang pertama adalah Bapa itu adalah penuh belas kasihan. Dan kedua, Paulus menyatakan berkat yang kedua adalah Allah itu adalah sumber segala penghiburan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, di sini Paulus, ya, dia memberi contoh dan teladan kepada jemaat Korintus pada ketika itu, yang setia padanya sebagai bapa rohani mereka, untuk tetap memuji Allah dan mengucap syukur walaupun mengalami dan menghadapi penderitaan oleh karena imannya kepada Kristus dan oleh karena dia menjadi orang yang percaya. Tadi disebut juga bukan hanya Paulus saja, ya, tapi dia katakan kami kan. Kalau kita perhatikan semua ayat itu kami, bukan Paulus saja, tetapi termasuk rasul-rasul yang lain dan orang-orang percaya yang lain, ya. Dan Paulus memberi contoh, ya, dalam keadaan penderitaan yang dia alami, dia beri contoh dalam bagi jemaat supaya, ya, dia tetap datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Ini satu hal yang pelik kan bagi kita. Sanggupkah kita dalam penderitaan, kesengsaraan yang kita alami, adakah kita sanggup untuk datang mengucap syukur dengan penderitaan itu? Selalunya kita mengucap syukur pada Tuhan dengan semua yang baik yang kita terima daripada Tuhan. Sekali datang penderitaan dan kesengsaraan, memang sukar dan memang jarang untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur Paulus di sini adalah untuk tindakan imannya kepada Allah. Bahwa kehadiran Allah itu selalu ada untuk memberikan penghiburan baginya. Meskipun dia harus mengalami penderitaan. Dan Paulus juga percaya bahwa Allah itu
penuh belas kasihan, yang sanggup untuk menolong, menyelamatkan, memulihkan hidup Paulus dan orang percaya. Jadi itu adalah tindakan iman Paulus. Walaupun dia tengah mengalami penderitaan, itu tidak keimanan. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Saya imani bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan, kekuatan dalam hidup saya. Ya. Meskipun sedang mengalami penderitaan itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus, dengan mengakui Allah sebagai sumber penghiburan, melalui pujian ucapan syukur kita kepadanya, kita belajar daripada Rasul Paulus ini, ya, iman kita, sebenarnya iman Rasul Paulus kepada Tuhan juga akan semakin dikuatkan, dan hati kita mendapat penghiburan dan semangat yang baru untuk menghadapi apapun penderitaan yang kita hadapi. Dan dengan memuji Allah juga, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, dan mengucap syukur, ianya juga dapat mengalihkan perhatian dan fokus hati kita sepenuhnya kepadanya. Bahwa Allah itu lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Dan bukannya penderitaan itu lagi menjadi fokus utama kita. Selanjutnya ketika kita mengalami penderitaan, kecenderungan fokus kita terlalu melihat kepada masalah. Selalu melihat, fokus kita terlalu melihat kepada penderitaan dan masalah yang kita alami. Dan bukannya Tuhan. Sehingga seringkali kita merasa putus asa, takut menghadapi penderitaan. Dan juga ragu dalam iman kita. Dan kita juga mempersoal Tuhan dan menyalahkan diri kita sendiri. Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, sebab itulah kita harus datang kepada Tuhan, mengakui Dia dalam apapun situasi yang kita alami dengan ucapan syukur dan memuji Tuhan. Ya. Baik dengan cara apa sekalipun. Ya. Contohnya, melalui lagu-lagu rohani, melalui doa kita kepada Tuhan, dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Jadi melalui semuanya itu, jiwa dan roh kita akan dikuatkan untuk menghadapi penderitaan, sambil diingatkan kembali akan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia menggunakan kata terpujilah nama Tuhan untuk menguatkan dia. Untuk menguatkan iman dia. Bahwa dia memiliki Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Yang sanggup untuk menguatkan dia dalam menghadapi penderitaan. Jadi pengalaman saya sebagai seorang pastor, dan sebelum saya menjadi seorang pastor pun, ya, memang saya pun tidak lari dari namanya penderitaan. Dan saya tidak tahu apapun penderitaan yang kita alami. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mendorong kita untuk terus datang kepada Tuhan. Seringkali ketika saya mengalami luka di dalam jiwa saya, seringkali ketika saya mengalami penderitaan yang melebihi kekuatan saya, ya, saya selalu datang kepada Tuhan. Ambil gitar saya dan menyanyi. Dan seringkali, ya, saya mulai itu sejak zaman remaja saya. Ya. Dan di dalam keluarga kami yang selalu buat bising sejak zaman remaja sampai dewasa adalah saya. Ya. Dalam bilik saya asik menyanyi. Kerja saya menyanyi. Tapi bukan lagu rohana, tapi lagu rohani. Ya. Seringkali ketika saya habis menyanyi dalam bilik saya keluar, selalu mak saya tegur saya. Kamu Joel asik nyanyi saja. Bising ruangan. Ya. Ketika mak memasak pun saya lah jadi radio channel. Ya. Ya.
Jadi kenapa kamu asyik menyanyi? Kenapa kamu asyik menyanyi? Sebab I need God. Saya perlukan Tuhan. Di dalam tangisan saya datang kepada Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Dan pengalaman pribadi saya ketika saya menyembah Tuhan. Dengan kata-kata nyanyian yang mengagungkan Tuhan. Dengan kata-kata nyanyian yang memuji kebesaran Tuhan. Dengan kata-kata nyanyian yang membangun mendorong saya bahwa Tuhan itu hadir. Itu meyakinkan saya, menguatkan saya, mericas kembali untuk kuat menghadapi tantangan apapun cabaran yang harus saya lewati dalam hidup saya. Dan berdoa kepada Tuhan juga. We must pray, come to God di dalam doa kita kepada Tuhan. Itulah connection kita dengan Tuhan. Itulah di mana tempat kita meluahkan perasaan kita. Meluahkan apapun situasi yang kita hadapi. Menyerahkan segala penderitaan masalah kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan di surga mendengar doa kita. Dan juga perenungan firman Tuhan. Ya, selain kita menyembah Tuhan, selain kita mendengar lagu rohani yang menguatkan iman, firman Tuhan adalah sangat penting. Saya masih lagi mengingat ketika saya sangat mengalami duka, kekecewaan, penderitaan yang terdalam sangat. Sampai mengeluarkan air mata. Saya berdoa kepada Tuhan, hiburkan hati saya. Akhirnya Tuhan jelas berbisik dalam telinga saya. Joel, buka di dalam Yohanes 14 ayat 18. Ulang-ulang kali ketika saya berdoa, hiburkan hati saya. Itu pengalaman pribadi saya yang tak dapat saya lupakan. Joel, buka dalam Yohanes 14 ayat 18. Di sana Tuhan mengatakan, Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Ketika saya merenung ayat itu, simple saja, didengar. Tuhan berbisik dalam hati saya. Saya begitu menangis, luluh sangat hati saya. Di situ Tuhan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saya menghadapi penderitaan, kekecewaan apapun. Sebagai yatim piatu, aku akan datang segera kepadamu. Di dalam kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus, sumber penghiburan itu akan berbicara dalam kita. Jadi itulah salah satu ya, bagaimana kita mengetahui adanya penghiburan di dalam penderitaan yang kita alami. Jadi jemaat BM Life, pulanglah nanti selepas kebaktian ini. Jangan hanya hari Minggu saja. Tapi pulang, ambil masa pribadi dan renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini hidup. Percayalah Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita untuk memulihkan hati kita dalam duka, sedih dan sebagainya. Yang kedua, Allah menghibur kita supaya kita menghibur orang lain. Bagaimana kita mengetahui adanya penghiburan di dalam penderitaan? Adalah Tuhan boleh memakai setiap pribadi. Ya, mengutus pribadi, bahkan kita sendiri sekalipun. Tuhan ingin pakai kita untuk menghiburkan orang lain dan orang lain menghibur kita. Di ayat yang keempat, 8 dan juga ayat yang ke-11. Kita boleh rujuk bersama di sana. Tapi misalnya fokus di ayat keempat, kita perhatikan di sana. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada bukan satu penderitaan. Tetapi dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Paulus mengatakan ketika kita menerima penghiburan daripada Allah,
baik secara pribadi, ya, itu bukan untuk diri kita sendiri. Penghiburan yang kita terima setelah kita melewati, setelah kita melalui penderitaan itu, kita mendapat penghiburan, kita terima penghiburan bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Di sini Paulus mengatakan, Allah juga dapat memakai hidup kita untuk menghibur mereka yang sedang menderita, supaya melalui kita, mereka dapat merasakan dan meyakini adanya penghiburan Allah di tengah penderitaan. Tuhan boleh memakai kita secara pribadi. Dan sehingga kata tadi, Tuhan juga boleh memakai orang lain. Ketika kita mengalami penderitaan sekalipun, Tuhan juga boleh mengutus orang lain untuk menghibur kita. Ya. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi bagaimana Allah memakai kita untuk menghibur orang lain? Ya. Yang pertama adalah melalui pengalaman, experience pribadi kita dengan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat hingga kelima, 8 ke 10. Ya. Di sana Rasul Paulus dalam dia mendorong, dalam dia menghibur, ya, jemaat Korintus, Paulus juga di dalam surat ini dia menceritakan pengalamannya melalui penderitaan, apa penderitaan yang dia alami. Ya, kita boleh baca di sana. Di mana Paulus, ya, menghadapi berbagai percobaan, berbagai rintangan ketika dia memberitakan Injil Kristus. Ya. Kita boleh baca, saya bacakan untuk kita. Yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Di ayat yang ke-8 dan ke-10, saya baca untuk kita, di sini Paulus menceritakan, Paulus menyatakan experience pengalamannya, ya, untuk mendorong, membangun dan menghibur jemaat Korintus. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Sebab kami mau supaya saudara-saudara tahu, kata dia, karena penderitaan yang kami alami di Asia kecil, beban yang kami tanggung ke atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Penderitaan yang Paulus alami, dia menghadapi penderitaan di mana dia menghadap sesuatu hal yang berbahaya, hal yang boleh meragut nyawanya oleh karena Injil. Dan dia menceritakan semuanya itu kepada jemaat Korintus. Dan kita juga, kita semua mungkin sudah mengalami penderitaan-penderitaan yang kita alami sebelum ini. Kira kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita daripada penderitaan itu. Bagaimana Tuhan menolong kita melewati penderitaan itu. Dan apapun penderitaan yang sudah kita lewati dan kita sudah melihat kerja tangan Tuhan yang ajaib menolong kita. Pengalaman kita harus diceritakan. Ya, bukan untuk simpan sendiri. Di pengalaman kita harus diceritakan, disampaikan. Percayalah daripada pengalaman kita bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita dalam penderitaan. Orang yang mendengar, ya, pengalaman kita pada ketika itu. Ketika kita membangun, ketika kita menghibur orang yang mendengar pengalaman kita, pastinya mereka pun akan dihibur juga melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah melalui kata-kata dorongan yang memberi semangat dan membangun. Ya. Bagaimana Tuhan memakai kita untuk menghibur orang lain adalah melalui kata-kata dorongan yang memberi semangat dan membangun. Ayat 6 hingga ayat ke-8. Ya.
Dikatakan, jika kami menderita hal itu sebagai, ayat yang ke-6, jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu. Itulah kata-kata dorongan yang membangun. Ayat ke-7 katakan, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat ke-8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di masa kecil. Ya. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar, begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya, di sana Rasul Paulus juga menginginkan jemaat, mendorong jemaat Korintus supaya tetap sabar, supaya tetap teguh, supaya tetap kuat dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami. Jadi kata-kata dorongan sedemikian boleh kita didapati juga oleh orang yang diutus Tuhan di dalam komuniti kita sebagai orang Kristen, ya, di kalangan jemaat. Kata-kata dorongan ini boleh kita terima daripada mereka juga, dan Tuhan boleh memakai kita juga untuk mendorong orang yang lemah, orang yang sedang menderita, memberikan kata-kata dorongan bagi orang lain. Dan juga melalui sokongan doa. Ayat yang ke-11 dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Kita juga boleh menerima penghiburan melalui sokongan doa. Walaupun Paulus, dia mendorong, dia menasihatkan, dia memberi penghiburan bagi jemaat Korintus, tapi Paulus menyadari bahwa dia pun memerlukan penghiburan itu juga daripada jemaat Korintus. Saya sebagai pastor di gereja BM Life, ya, saya pun menyediakan hal ini. Saya pun perlukan kalian semua sebagai jemaat Tuhan untuk sama-sama menyokong saya juga di dalam doa. Doa kalian setidak-tidaknya memberi penghiburan untuk saya, bersemangat untuk melayani dan menggembalakan jemaat BM Life contohnya. Ya. Kita semua perlukan sokongan doa. Ya. Mulai sokongan doa, mulai kata-kata doa, ya, kita akan dihiburkan. Ya. Secara pribadi, ketika saya dan juga istri saya, ya, mengambil masa untuk membangun mezbah doa. Kadang-kadang bukan saya saja yang berdoa, memimpin kami dalam doa, tetapi saya suruh istri saya juga. Sayang, boleh doa untuk kita doa? Ya. Dan ketika istri saya berdoa, saya suka mendengar dia berdoa. Kata-kata dia berdoa. Saya aminkan setiap kata-kata doa dan ketika istri saya mendoakan saya merasa terhibur oleh karena kata-kata doanya. Dan juga saya mengajak, ya, semua keluarga, ya, bangunkan mezbah keluarga kita. Ya. Tuhan boleh memakai kita, suami istri, untuk saling mendorong, untuk saling menghibur di dalam doa. Tuhan boleh memakai kalian ibu bapa untuk mendoakan anak-anak. Ketika anak-anak mendengar kata-kata doa kalian untuk anak-anak kalian, pastinya anak-anak kalian akan diberkati, dihiburkan. Ya, seperti saya, keluarga saya juga, ya, kami selalu juga membina mezbah keluarga. Saya, ibu saya dan juga adik-beradik, kami selalu ambil masa doa bersama. Secara pribadi saya sangat terdorong, saya sangat terhibur, ya, mendengar setiap kata-kata doa, ucapan berkat doa daripada orang tua saya.
ya, memberkati kami, menguatkan kami ketika kami di dalam tantangan, pencobaan, penderitaan yang kami alami. Sekurang-kurangnya doa juga boleh membantu menguatkan kita. Amin. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh bersendirian. Ya. Kita tidak boleh bersendirian dalam menghadapi dan melalui penderitaan. Karena kita sangat perlukan komuniti orang-orang percaya. Untuk saling memerhatikan, menolong dan menguatkan semangat yang lemah, serta menghibur satu sama lain. Ya. Jadi, sebab itulah Allah ya, menyatukan kita menjadi satu gereja. Ya. Gerejanya agar kita dapat terus menghibur dan menguatkan satu sama lain. Gereja bukan hanya soal gedung dan bangunan, tetapi gereja adalah community orang-orang percaya, termasuk keluarga kita. Apapun community, apapun kumpulan orang-orang percaya, termasuk keluarga, juga adalah sebuah satu community. Ya. Ibu bapa, anak-anak, adik-beradik, ya, adalah satu community di dalam satu tubuh Kristus. Jadi juga harus menghibur dan menguatkan satu dengan yang lain ketika di antara keluarga kita juga yang mengalami penderitaan. Ya. Sebab itu Tuhan membentuk keluarga juga. Ya, supaya keluarga itu, ibu bapa, anak-anak, adik-beradik saling memerhatikan, saling menghiburkan di antara satu dengan yang lain. Jadi pastikan kita di dalam dan menjadi community yang sehat, yang membangun dan yang menghibur dan saling mendoakan, bukan community yang saling menjatuhkan dan melemahkan satu dengan yang lain. Contohnya, ada community yang tidak sehat, ya. Jangan kita terus berada dalam community yang tidak membangun, tidak menghiburkan, ya. Seperti para penentang Paulus yang saya bicarakan tadi, yang menghasut orang lain untuk membenci Rasul Paulus. Ada community yang demikian, ya, golongannya demikian. Community yang contohnya, ya, mengumpat, ya, menuduh, berasumsi yang bukan-bukan, menghasut, memburukkan dan menjahatkan orang lain. Ya, jangan berada dalam community yang asik saja membawang, ya, yang asik saja menjatuhkan, menjahitkan orang lain. Ya. Dan contohnya, ya, di dalam satu community yang tidak sehatnya sepertinya, ya, ketika ada orang yang memerlukan pertolongan di dalam penderitaannya, mesti ada kata-kata yang tidak baik yang membangun sepertinya, oh karena dia, oh karena kamu menghadapi penderitaan malapetaka ini karena kamu orang berdosa. Sudah menuduh orang berdosa dan sebagainya. Ya. Oh, memanglah kamu, ya, dia, patutlah dia mengalami itu, patutlah dia sakit, patutlah dia demikian, ya, karena dia ataupun kamu berdosa, sudah menuduh orang lain. Itu bukan kata-kata yang menghibur, itu kata-kata yang menjatuh ataupun nasihat, ya, nasihat atau dorongan yang tidak bersesuaian dengan kebenaran. Ya, ada community yang memberi nasihat. Oh, kalau kamu sakit, menderita sakit teruk, pergilah. Saya kenal satu bomoh ini, kuat dah. Mujarab dia punya rawatan dia. Pergi kamu jumpa bomoh ini. Ya, salah satu contoh. Untuk kamu sembuh, cepat jumpa sebelum harga diskon naik, agak naik, ya. Pergi jumpa bomoh itu, ya. Contoh demikian.
Dan juga ada nasihat yang tidak baik juga, ya. Mungkin ada seorang diri sangat menderita, ya, selalu dikecewakan di dalam hubungan, ya. Dia suka orang ini dikecewakan, ditolak, dan akhirnya dia bertemu dengan satu community. Oh tak apa, bagi kamu buat susuk sana sini. Buat susuk sana, buat susuk sini, cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana. Ya. Tak apa, supaya kamu nampak cantik di mata dia. Ya, supaya kamu akan mendapat dia sebagai pasangan kamu dan sebagainya. Ya. Supaya kamu tidak lama single lagi. Buatlah susuk. Nah, itulah tuh nasihat-nasihat yang bukan membangun, bukan menghibur, tapi lebih menjatuhkan, ya. Tapi kalau kamu benci orang ini, kamu berdendam dengan dia, tak apa. Kamu belajar ilmu hitam kamu. Oh, baru kamu dapat membalas kejahatan dengan kejahatan dan sebagainya, ya. Itu bukan menghibur, itu lebih menjatuhkan, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, jangan terpengaruh dengan komuniti sedemikian. Karena komuniti yang demikian adalah komuniti yang tidak sehat dan tidak ada penghiburan di dalamnya. Jadi saya mengajak kita supaya kita sentiasa stay close dalam komuniti orang percaya, dalam komuniti orang yang mengenal Tuhan, dalam komuniti yang sehat, yang membangun, mendorong, menghibur satu sama lain. Bukan komuniti yang seperti saya katakan tadi. Oke. Jadi saudaraku, semakin kita terus berada di dalam komuniti yang tidak sehat, semakin jiwa kita tertekan. Bahkan lebih teruknya, kita akan terpengaruh untuk melakukan yang lebih jahat lagi. Jadi ingat, ya, jiwa kita akan tertekan. Kita tak akan mendapat penghiburan. Dalam hati kita, ya, sentiasa akan ada perkara negatif yang menguasai pikiran dan hati kita jika kita dalam komuniti yang tidak membangun dan tidak sehat. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah mengizinkan penderitaan agar kita mengalami penghiburannya yang berlimpah dan terus berharap kepada ayat ke-9 10. Nah, ini paling kita tak suka dengar nih. Nah, selalu yang kita mempersoalkan Tuhan. Why God? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa penderitaannya harus aku hadapi? Why always me? Tetapi ada tujuannya Tuhan mengizinkan penderitaan itu di dalam hidup kita. Ya. Jadi katakan kita tidak akan berlepas daripada penderitaan. Mau tidak mau, ya kita harus melalui penderitaan itu. Tetapi dalam kita melalui penderitaan, pasti ada kemenangan jika ada Tuhan berserta kita. Ya, 2 Korintus 1 ayat 9b mengatakan, tetapi hal itu terjadi. Ya, hal itu terjadi, apa yang terjadi itu adalah penderitaan yang Paulus dan rasul-rasulnya alami. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya. Jadi Allah mengizinkan penderitaan dan mengizinkan untuk kita mengalami dan melalui penderitaan ada bertujuan untuk menguji kita. Ya, adakah kita masih setia dan berharap dan percaya kepadanya? Kita tahu kisah Ayub kan? Ayub orang yang benar, orang yang saleh, orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tapi Allah mengizinkan penderitaan, sakit penyakit yang begitu teruk dalam kehidupan Ayub. Bukan penderitaan, sakit penyakit saja. Tetapi malapetaka ditimpa. Anak-anak Ayub mati. Bisnisnya hancur. Dia bankrupt, muflis, stroke. Tetapi Tuhan sebenarnya menguji kesetiaan iman Ayub. Kita contohi Ayub. Ayub tetap memuji Tuhannya. Ada kata Ayub yang kita pernah dengarkan, ya. Dia katakan demikian. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, apa kata Ayub? Terpujilah nama Tuhan. Itu bukan ketika Ayub sudah lepas daripada penderitaan. Ketika Ayub di dalam penderitaan, he still
believe to God. Dia tetap terpujilah Allah. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. He still worship the Lord. Walaupun dalam penderitaan. Itu juga yang Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus di dalam surat ini. Ya. Jadi saudaraku, kita tidak dapat mengendalikan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi penderitaan tanpa Tuhan. Karena hanya Tuhan saja sumber kekuatan serta penghiburan yang memampukan kita untuk melewati penderitaan itu. Karena jika kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudaraku, dalam menghadapi penderitaan, kita akan merasa kecewa pada diri sendiri. Ya. Kecewa pada diri sendiri bermaksud menyalahkan diri sendiri, merasa putus asa, dan mengambil keputusan dan tindakan tanpa berfikir panjang. Seperti mengakhiri hidup, membunuh diri, dan sebagainya. Banyak orang yang sudah berputus asa dengan penderitaan, mereka sudah mengambil keputusan. Banyak case bunuh diri, kenapa? Mereka tak sanggup melewati penderitaan itu. Ya. Baru-baru ini kita juga mendengar ada desas-desus, ya. Banyak juga di antara hubungan suami istri yang sudah mulai retak. Istrinya sangat ataupun suaminya sangat kecewa dengan hubungan mereka. Sehingga ada di antara mereka sudah mengambil keputusan untuk membunuh diri. Tapi sebelum dia membunuh diri, dia bunuh dulu istrinya. Lepas itu dia bunuh anak-anaknya. Baru dia membunuh diri dia sendiri. Karena dia tidak tahan dengan keadaan keluarga. Banyak pastor juga. Ya, banyak case. Pastor juga mengalami hal demikian. Tidak tahan. Ya, mengalami penderitaan dalam hidup. Banyak pastor yang berkeputusan membunuh diri juga. Dan sebagainya. That's why kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi penderitaan. Dan yang kedua, kita akan merasa kecewa dengan Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Ya. Kita mencari penghiburan. Oh, karena kita kecewa dengan Tuhan, Tuhan tak menjawab doa. Saya sudah selama berdoa untuk hal, tapi Tuhan tidak mendengar doa saya. Tuhan tidak melepaskan saya dari penderitaan ini. Bagus saya mencari penghiburan dunia. Ya. Tetapi saudaraku, penghiburan dunia tidak menjamin apa-apa. Ya. Tawaran penghiburan dunia banyak, tetapi sifatnya hanya sementara dan akan mati. Tetapi penghiburan di dalam Kristus adalah bersifat melimpah, hidup dan kekal. Amin. Jadi dalam 2 Korintus 1:9-10, bahkan kami merasa seolah kami telah dijatuhi hukuman mati, tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya. Kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi, saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, salah satu hal di dunia ini, ya, yang manusia tidak dapat kendalikan. Yang manusia tidak dapat tentukan. Dan pastinya manusia itu sangat takut akan hal ini, yaitu kematian. Tidak ada manusia di dunia ini yang dapat mengontrol, yang dapat mengendalikan yang namanya death, kematian. Kita manusia mau tidak mau akan melalui penderitaan menuju kepada yang namanya kematian. Setuju dengan saya? Mau tak mau kita akan menuju kepada kematian itu sebab Tuhan sudah menentukan kitaran hidup kita sebagai manusia. Saya tidak selamanya akan menjadi muda. Kita semuanya tidak akan selamanya menjadi muda, kekal immortal. Kita akan melewati yang namanya proses umur yang akan tua. Tua, menderita, sudah badan sudah lemah, reput dan sebagainya. Setunggal
Tinggal untuk Tuhan panggil kita naik ke surga lagi. Ya, kita tidak dapat kontrol itu, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Bukan hanya kita dapat kontrol, masa tua saja, baru saya akan tua, baru saya mati. Tidak. Kematian tidak memilih umur juga. Kematian, ya, orang yang umur muda kecil sekalipun akan mengalami yang namanya penderitaan kematian. Tiada seorang pun di bumi yang dapat mengontrol kematian. Only Jesus, hanya Yesus yang dapat mengontrol kematian. Amin. Sebab dia hidup. Tapi Rasul Paulus katakan dalam ayat ini untuk menghibur jemaat Korintus, saudaraku. Jadi bagi kita yang di dalam Kristus, penderitaan dan kematian bukan pengakhiran segala-galanya. Oleh karena kita akan menerima penghiburan yang melimpah dari Allah, di mana di dalam penghiburannya mengandung pengharapan dan janji yang pasti bahwa dia akan menyelamatkan kita. Jadi saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, walaupun harus menghadapi penderitaan, percayalah Tuhan pasti dan sedang bekerja untuk menyelamatkan kita. Bahkan ketika kita mati di dunia ini sekalipun, ketika kita mati hidup kita baik di dunia ini sekalipun, karena dunia ini sifatnya sementara, Tuhan tetap akan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan tetap akan menyelamatkan kita setelah kematian di dunia ini. Karena Tuhan akan membangkitkan kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Dunia sementara, hidup kita sementara di dunia ini. Kita akan melalui kematian. Tapi selepas kematian kita di dunia ini, masih ada pengharapan dan janji Tuhan yang pasti. Bahwa kita akan hidup, kita akan dibangkitkan menjadi manusia, keadaan manusia yang baru. Yaitu bangkit bersama Yesus di kerajaan surga. Oleh sebab itulah, saudaraku yang kasih dalam Kristus, kita sangat perlukan Tuhan dalam hidup kita dan bergantung penuh kepadanya. Sebab hanya dialah yang satu-satunya sumber kehidupan itu dan tiada yang lain. Jadi saya mengajak kita jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri, saya minta semua worship team untuk datang. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Jadi aplikasi dan kesimpulannya kepada kita saudaraku pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdiri. Jadi jemaat BM Life ataupun jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan dalam setiap penderitaan yang kita alami. Saya tidak tahu penderitaan yang kalian alami. Baik itu sakit penyakit, penderitaan apapun yang kalian alami dalam keluarga kalian, penderitaan apapun yang kalian alami. Ya, Biblia katakan dalam firman Tuhan, bukannya satu penderitaan, tapi bermacam-macam penderitaan yang kita alami. Datanglah kepada Tuhan. Jangan memendam kesakitan seorang diri. Belajarlah memuji Tuhan, berdoa dan merenungkan firman-Nya supaya hati kita dikuatkan dan fokus kita kembali kepada Allah. Ia adalah sumber penghiburan sejati kita. Mari pada pagi hari kita belajar. Sebentar nanti kita akan menyanyi. Sebentar nanti kita akan berdoa. Seperti apa yang Rasul Paulus sudah memberi contoh teladan untuk kita. Tetaplah memuji menyembah Tuhan. Dengan nyanyian ini sebentar nanti. Allah itu sumber penghiburan. Dan katakan, Tuhan, walaupun saya menghadapi penderitaan ini, Engkaulah pengharapan, Engkaulah sumber penghiburan dalam hidup saya. Berdoa kepada Tuhan, serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan kita. Sama kita berfokus pada Tuhan. Tuhan ini bekerja untuk memberi kalian penghiburan, memberi kalian kekuatan untuk menghadapi penderitaan, memulihkan kalian. Baik secara pribadi dalam keluarga kalian, Tuhan ingin bekerja. Aplikasi yang kedua, jadilah saluran penghiburan bagi orang lain. Gunakan pengalaman hidup, kata-kata yang membangun, dan doa untuk menguatkan mereka yang sedang menderita. Pastikan kita menjadi community orang percaya yang saling menghibur, bukan saling menjatuhkan. Yang ketiga, aplikasinya untuk kita pada hari yang kita boleh terapkan, boleh firman Tuhan ini. Belajar berharap sepenuhnya kepada Tuhan.
Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika menghadapi penderitaan. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong, memulihkan, dan memberi pengharapan bahkan di tengah keadaan yang paling sukar sekalipun. Baik, kesimpulannya, saudaraku, penderitaan bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Tapi melalui penderitaan Allah ingin membawa kita semakin dekat kepadanya dan mengalami penghiburannya yang melimpah. Di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa Tuhan tetap memegang hidup kita, menolong kita hari ini, dan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh itu tetaplah berharap kepada Tuhan, karena di tengah penderitaan selalu ada penghiburan di dalam Kristus. Di tengah penderitaan selalu ada penghiburan di dalam Kristus. Saya mengajak kita datang dengan hati yang benar-benar berfokus setara kepada Tuhan. Jangan lagi melihat kepada penderitaan kita, tapi kita serah dalam tangan Tuhan. Kalau tidak keberatan, kalau yang ingin didoakan, kalian boleh maju ke depan supaya kalian akan didoakan nanti. Kalau yang mau datang ke depan ini, kita bebas ya untuk datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada Pastor Joel ya, tetapi datang kepada Yesus pada pagi hari ini. Kita bebas menyembah Dia. Kita boleh datang ke depan ini, siapapun yang tergerak hati ya untuk didoakan. Kita bebas untuk hadir, untuk datang ke depan ini. Dan saya akan mendoakan kalian. Kita naikkan pujian ini. Ku cari wajah-Mu. Kita mengatakan, apapun penderitaan yang kita alami, kita tetap mengatakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka, yang mengalami penderitaan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan.